Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembelajaran kitab Fathul Qorib, di mana kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang air. Maka sekarang kita akan melanjutkan kepada faslun fi dzikri syai'in minal ayanil mutanajjisati. Pasal yang menerangkan tentang hal-hal yang dianggap sebagai mutanajis, sesuatu yang terkena najis. Wa ma yadharu minha, dan barang yang bisa suci dari mutanajisah dibagi dengan cara disamak. Wa ma, dan barang layat huru yang tidak bisa suci. Wa juludul maitati, adapun kulitnya bangkai. Kulluha, semuanya itu tathhuruh bisa suci dibagi dengan cara disamak. Sawaun fidalikah maitatu ma'kulil lahmi, sama saja dalam hal itu baik bangkainya sesuatu yang bisa dimakan dagingnya, wa ghairihi, dan selain dari yang bisa dimakan dagingnya. Wa kayfiyatud dabghi, sedangkan tata caranya menyamak itu ayanzi'a fudulal jildih, dengan cara menghilangkan segala sesuatu yang bukan bagian dari kulit. Mimma yu'finuhu, dari sesuatu yang bisa membuat kulit itu menjadi berbau busuk. Minad dami, contohnya dari darah. Wa nahwihi, dan sesama ya barang yang sama dengan darah. Menghilangkannya bisya'in hirifin, dengan sesuatu yang kasar. Kaifsin, seperti dedaunan tertentu yang memang dibuat untuk menyamak, godhong widoro katanya orang Jawa itu, atau sesuatu yang lainnya yang memang digunakan khusus untuk menghilangkan bau dari kulit yang dibersihkan. Walau kanal hirifun najisan, bahkan walaupun barang yang najis itu barang yang kasar itu najis, kadir kihamamin, seperti kotorannya merpati, kafa, tetap bisa dipakai fidabagih, di dalam menyamak kulit. Illa jildal kalbi wal hinziri. Oke, jadi ini bab menerangkan tentang sesuatu yang bisa suci dari sesuatu yang kena najis. Jadi sesuatu yang kena najis itu bisa disucikan, dan sesuatu yang bisa suci dengan cara disamak. Yang pertama di sini Kiai Musannif menjelaskan bahwasanya segala sesuatu, segala kulit, baik pun itu kulitnya binatang yang disembelih atau bahkan kulitnya bangkai, semuanya itu bisa suci dengan cara disamak. Baik bangkai itu bangkainya hewan yang bisa dimakan dagingnya seperti kambing atau sapi atau unta dan lain sebagainya, atau yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti harimau, singa dan semacamnya, termasuk kulit ular. Itu semua kulit-kulit itu bisa suci dengan cara disamak. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menghilangkan segala sesuatu yang bukan kulit. Seperti misalnya darah yang masih melekat di kulit itu, atau daging yang masih melekat yang bukan bagian dari kulit. Itu semuanya dihilangkan dengan menggunakan sesuatu yang kasar. Seperti apalah? Seperti batu, seperti dedaunan tertentu yang bisa menghilangkan hal-hal yang melekat itu. Sedangkan sekarang ini sudah canggih, banyak sekali zat-zat yang bisa dipakai untuk menghilangkan kotoran yang ada di kulit. Itu boleh dipakai. Bahkan walau kanal hirifu najisan, walaupun sesuatu itu najis, kadir kihamamin, seperti kotorannya merpati, itu boleh dipakai untuk menyamak kulit. Illa jildal kalbi wal hinzir, kecuali jadi kulit itu semuanya boleh disamak, boleh dibersihkan, boleh disucikan, walaupun kulitnya hewan yang tidak bisa dimakan, kecuali kulitnya anjing dan babi, wal hinziri, dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan sesuatu yang keluar dari kalbun dan hinzir, anjing dan babi, au min ahadihima, atau dari salah satunya anjing dan babi, ma'al hayawanin tohirin, yang menikah dengan hewan atau kawin dengan hewan yang suci, falayat huruf, maka kulitnya binatang yang terdiri dari anjing atau babi atau peranakannya itu tidak bisa suci dibagi dengan cara disamak.
Nah, selesai sudah masalah kulit. Sekarang masalah tulang. Wa adamul maitati, adapun kulitnya bangkai, wa sya'riha wa sya'ruha, dan bulunya najisun, itu najis. Beda dengan kulit yang bisa suci. Sedangkan tulang belulangnya bangkai itu hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya yang sudah mati, atau yang bisa dimakan dagingnya tapi matinya bukan mati karena disembelih, itu dianggap sebagai bangkai. Itu tulangnya najis, bulunya juga najis. Wakada seperti itu juga hukumnya najis itu al-maitatu aidon najisatun, bangkainya juga najis semua. Wa uridah biha azzaina, yang dimaksud dengan bangkai adalah azzailatul hayat, sesuatu yang hilang hidupnya atau nyawanya, bighairi dukatin syar'iyatin, dengan tanpa disembelih syariah, dengan tanpa disembelih dengan cara-cara syariat. Fala yustasna hina idin janil mudekah, maka tidak dikecualikan dalam keterangan ini janinnya hewan yang disembelih. Idza kharaja min batni ummihi maitan, ketika dia keluar dari perut ibunya mati. Jadi ada hewan dia mengandung, disembelih, kemudian setelah dibuka perutnya anaknya diketemukan mati. Maka itu tidak dikecualikan karena itu dianggap masuk kepada sembelihan ibunya. Li'anna dzukatahu fi dzukati ummihi. Karena sembelihannya janin yang keluar dari perut ibunya mati ketika ibunya disembelih, itu sama dengan sembelihan ibunya. Wakada seperti itu juga gairuhu, selain contoh ini, minal mustasnayat, dari sesuatu yang dikecualikan, al-madkurah, yang disebutkan fil mabsutat, di dalam kitab yang luas keterangannya. Itu mustasna. Kemudian pengarang kitab Fathul Qorib ini mengecualikan min sya'ril, pengarang kitab takrib mengecualikan dari bulunya bangkai. Nah, pengecualiannya dengan menggunakan qauluhu ilal adami, kecuali bulunya anak Adam. Fa inna sya'rahu tahirun, maka bulunya atau rambutnya manusia itu tahirun, suci walaupun meninggal. Kama tadi, seperti bangkainya manusia itu dianggap suci karena manusia itu makhluk yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam, dan demi sesungguhnya saya muliakan Bani Adam. Oleh karena itu rambut dan bangkainya tetap suci yang namanya manusia itu. Sekian bab Ahyanul Mutanajjisah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.